jadwal rapimnya saya juga belum lihat di ruang kerja ya. Tapi kalau misalnya melihat ada pergantian posisi ketua DPR yang belum 1 tahun menjabat tapi sudah diganti lagi, itu gimana sih? Apakah ada kayak mekanisme yang namanya lagi dari partai? Saya tidak tahu, tapi ini kan gini ya, saya sering mengulang ini dengan bahasa saya. Pergantian pimpinan dewan itu kan ada 4 mekanismenya. Satu, kalau dia dicabut nyawanya sama Tuhan. Ya. Yang kedua, dia berurusan dengan negara dalam hukum dan etik. Hukum itu kalau dia kriminal, kena pidana, dia mengundurkan diri atau dimundurkan oleh hukum. Kedua, etik di DPR. Nah, yang keempat ini, ada 5 ya. Yang keempat ini adalah jika dia mengundurkan diri, udah hilang. Nah, satu lagi itu adalah partai. Dalam ketentuan partai itu disebutkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini ada undang-undang MD3, ada undang-undang partai politik, ya. Semua itu dikaji, dan di DPR ini setiap rapat-rapat pimpinan, rapat bamus dan paripurna itu tim pengkaji hukum DPR-nya itu bekerja dengan sangat profesional, dan tidak ada yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang murni politik, tetapi itu basisnya adalah aturan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kita sekarang juga punya badan keahlian dewan, dan badan keahlian dewan itu juga serius mengkaji surat masuk, apapun surat yang masuk ke DPR ini selalu dikaji. Dan saya kira itu yang nanti kita lihat bagaimana begitu. Oke? Mekanismenya seperti apa Pak? Anda juga salah satu kemarin kan sempat ramai begitu karena bulan April PKS memutuskan untuk mengganti Anda. Ya, nah itu misalnya contohnya ya, kalau waktu saya kan, saya itu dipecat. Ya. Nah, di dalam undang-undang disebutkan kalau ada keputusan partai, dalam hal ini mahkamah, ya lalu digugat, maka prosesnya itu berhenti, gitu. Nah, saya gugat, prosesnya berhenti. Itu undang-undang tuh, bukan karangan pimpinan dewan, ya, prosesnya berhenti. Lalu kemudian di tengah jalan pengadilan negeri mengabulkan provisi keputusan sela yang mengatakan bahwa status saya sebagai anggota partai, anggota DPR dan pimpinan DPR tidak boleh diganggu gugat sampai ada keputusan inkrah, gitu. Maka kemudian posisi saya tambah kuat, gitu loh. Nah, itu yang terjadi pada saya. Tetapi kan setiap orang menghadapi case yang berbeda-beda dan kajian hukumnya tentu beda. Kita lihat nanti. Kalau Anda berpandangan pergantian ketua DPR ini atau pucuk pimpinan DPR ini adalah hal yang mendesak nggak sih? Karena kan melihat meskipun itu menjadi kewenangan partai dan fraksi, tapi ini adalah posisi lembaga tinggi negara yang tidak bisa seenaknya diganti. Sudah ada 2 kali pergantian, Pak. Dari dulu saya termasuk yang menganggap bahwa pimpinan DPR itu di dalam Undang-Undang MD3 memang ketentuan pergantiannya beda dengan alat kelengkapan lain di fraksi, di komisi, ya, di badan-badan dan sebagainya. Itu beda memang. Tetapi semua itu ada dasar hukumnya, dan surat masuk ke pimpinan dewan itu nanti kita pelajari dasar hukumnya. Tapi bahwa concern pimpinan dewan itu beda, itu memang beda. Itu undang-undangnya mengatakan beda. Apakah Nah, yang sementara kita dengar, saya juga di brief oleh staf saya, ini dikaitkan dengan peristiwa di masa lalu, bahwa pernah Pak Nov itu menjadi ketua DPR, lalu setelah menjadi ketua DPR itu di tengah jalan dia dituduh, ya, melakukan satu tindakan, bahkan kemudian juga dilaporkan ke Jaksa Agung. Diproses di tengah jalan, disidang secara terbuka dengan sesuatu yang, mohon maaf, saya dari awal sudah berpendapat, bukan sekarang, tentang illegal gathering of information. Semua alat bukti yang diperoleh secara ilegal adalah ilegal, bukan bukti hukum. Nah, ternyata di tengah jalan Mahkamah Konstitusi memutuskan apa yang saya yakini itu benar adanya,
bahwa ini ilegal, nggak boleh. Itu percakapan di ruang tertutup tidak boleh dijadikan dasar alat bukti hukum. Ya, di dalam undang-undang intelijen kita, yang boleh mencuri yang begitu-begitu, mencuri alat bukti namanya itu, hanya intel, tapi nggak boleh ketahuan, dan undang-undang mengatakan tidak boleh dijadikan alat bukti. Hanya sebagai informasi saja bagi presiden sebagai single user terhadap fakta lapangan keadaan masyarakat kita demi menjaga keutuhan negara gitu. Jadi ini dari dulu sudah saya ingatkan. Nah, sekarang tiba-tiba di tengah jalan Pak Nov jadi ketua umum Golkar, ya kan? Setelah jadi ketua umum Golkar itu, kemudian dia jadi simbol partai. Nah, sekarang partainya membuat keputusan kayak begini gitu loh. Sebab saya membaca dia tidak memakai istilah pergantian, tetapi pengembalian. Itu yang saya lihat. Pengembalian ini kan katanya untuk memperbaiki citra dari Pak Novanto. Perlu seperlukah itu kalau misalnya memperbaiki citra harus Ya, jangan tanya saya dong, itu kan bukan urusan saya. Orang saya mau PKS saja belum beres, masa saya ngurusin orang lain. Pak, tapi kira-kira ini kan ada catatan dari sejumlah fraksi, meskipun menyerahkan hal tersebut kepada fraksi Partai Golkar, tapi ada catatan yang diberikan jika pergantian ketua DPR atau pucuk pimpinan DPR ini akan menimbulkan kegaduhan. Memang kan itu ujungnya nanti kan mesti diputuskan oleh fraksi-fraksi kan. Kan ini levelnya itu Rapim dulu membaca surat. Habis itu dijadwalkan di Bamus. Ya. Lalu Bamus menjadwalkan di paripurna. Di paripurna diputuskan diterima atau tidak. Gitu loh. Kalau diterima, proses pergantiannya berjalan. Kalau tidak, ya tidak terjadi. Itu prosedur hukumnya begitu. Jadi Anda menilai ada, dan Anda juga melihat ada potensi kegaduhan jika pergantian dilakukan. Kapan sih DPR-nya nggak gaduh? Ya, gaduh. DPR itu tempat yang paling gaduh di dunia. Di mana-mana ya parlemen itu tempat gaduh. Ya, kalau lihat parlemen Taiwan itu saling lempar kursi, luka, berdarah, kepalanya, tapi ekonominya tumbuh dan income per kapitanya paling tinggi di dunia. Biasa itu. Ya, jangan kita mau demokrasi tapi nggak mau gaduh. Kalau nggak mau gaduh, jangan mau demokrasi. Otoriter aja kita, tembak orang pinggir jalan, nggak ada hukum. Semua orang ditakut-takutin kayak sekarang ini. Mau menyatakan pendapatnya ditakut-takutin, ada makar. Nggak bener itu. Ini demokrasi. Kalau mau nerima demokrasi, itu artinya bikin rumah di pinggir rel kereta. Itu demokrasi begitu. Ya terima aja. Bola sekarang ada di pimpinan kan Pak, berarti Anda sebagai salah satu pimpinan setuju begitu dengan rencana pergantian? Bukan setuju, kita membaca surat dan itu semua dasarnya hukum. Ya. Bukan itu tadi saya bilang. Setiap surat masuk di DPR ini ada tim pengkajinya yang serius, ya, digaji oleh negara untuk memberikan kajian hukum terhadap setiap surat masuk. Itu. Jadi layak ditindaklanjuti meskipun Ade Komarudin tidak melakukan pelanggaran etik belum, dan pelanggaran hukum. Saya belum bilang begitu. Kita lihat karena belum ada rapim. Selain tinjauan hukum, tinjauan moral gimana nih Pak? Waduh, ini tanya Ustadz Habib. Tanya Ustadz Habib Rizik. Susah kita buat. Misalnya kan masyarakat kan udah tahu secara terbuka nih Pak. Ya itulah. Kita lihat aja. Oke. Pak, Ya. sedikit Pak. Apalagi? Terakhir. Anda kan pimpinan kan melaksanakan tugas secara kolektif kolegial. Lebih nyaman bekerja dengan Setia Novanto atau Lu nih. Bahaya nih. gimana Pak? Soal nyaman-nyaman begini nih biasanya urusan belakang. Dalam surat yang dikirim ke pimpinan yang diterima oleh pimpinan kan di situ disebutkan pergantiannya Adik Komarudin jadi alasan Novanto. Kemudian ada poin-poin alasannya sendiri. Ya itu tadi pengembalian. Kamera Pak. Itu saja. Ya istilahnya itu pengembalian. Kembalian. Saya belum melihat suratnya, nanti saya baca lagi. Saya kasih tahu Nana nanti kalau sudah saya dibaca ya. Pembahasan paling cepat. Nah, kita tunggu ini karena saya belum duduk di meja nih. Kalian sudah nyegat saya di sini. Jadi Kita mau ke meja. Ya, bisa lihat suratnya. pakai batik bukan pakai kemeja. Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat ya. Pak izin Pak, aku satu lagi soal dubes yang diajukan oleh Presiden. Oke, Jokowi, dubes. apakah itu ada anggapan Presiden akomodir atau mendukung atau pihak-pihak yang mendukung? Karena itu kan ada Gini ya, beberapa nama yang kalau kita bicara hukum, domain rekrutmennya itu adalah Kementerian Luar Negeri. Lalu setelah Kementerian Luar Negeri digodok, diserahkan kepada Presiden. Presiden menganalisa, lalu kemudian membuat surat permohonan kepada DPR. Ya siapa yang ditunjuk oleh Presiden itu nanti akan di fit and proper test di DPR, ya kan? Mudah-mudahan lulus semua dan orang terbaik semua. Ya. Kita percayalah karena Presiden juga tentu meletakkan
mempertaruhkan kredibilitasnya pada orang-orang yang dipilih kan, karena orang ini kan di fit and proper test. Presiden juga tentu nggak berani kalau calon yang diajukan tuh nanti diolah-olah sama orang di sini. Ada beberapa nama seperti nama Idrus Mardi, mantan Menpan begitu. Presiden kan seperti beberapa kali orang atau kader yang sudah dicopot tiba-tiba dikembalikan. Oh, kalau dikembalikan ke situ sebenarnya wajar saja, ya kan? Mungkin dia nggak cocok di kursian menteri, dia cocok di situ biasa aja. Yang kita tidak mengerti itu kalau kembali ke tempat semula, gitu. Itu aja. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih ya.